Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinky Septia Putri dengan NIM A1A3250886 dari kelas R001 Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di video kali ini saya akan menganalisis asal-usul kebudayaan, tepatnya yaitu kebudayaan sebagai agensi dan daya kreatif. Kita mudah saja meraba kesepadanan antara konsep kebudayaan yang diperbincangkan pada periode ini dengan yang lazim dirapalkan pada berbagai kesempatan kita menjumpainya hari ini. Namun, ada satu hal yang penting kita perlu perhatikan, yaitu kebudayaan belum dibayangkan sebagai sesuatu yang lekat dengan kreativitas, vitalitas, apalagi dengan kemanusiaan. Kebudayaan baru saja terbayangkan sebagai nomos, yaitu konsep yang membantu para pengamat untuk mengidentifikasi apa-apa yang dianggap bukan kenyataan yang terberi, melainkan apa yang diorkestrasi, didesain, dan disepakati insan manusia. Alam sejalan dengan pengertian yang dicetuskan oleh salah satu tokoh, yaitu Levi Strauss, ketika memulai buku yang berjudul The Elementary Structure of Kinship pada tahun 1941. Di buku ini merupakan sesuatu yang hadir tanpa memerlukan intervensi apapun dari manusia. Alam tentunya spontan, sementara yang kultural adalah yang menyeruak dan berkembang setelah masyarakat memberikan sentuhannya. Nah, kita tak bisa membayangkan kebudayaan yang dimengerti sebagai representasi yang keliru, imitasi yang korup, dan konstruksi yang mengambang dari realitas diucapkan dalam retorika-retorika kebudayaan. Kita tak sebaiknya luput mencermati sebuah perkembangan krusial terhadap konsep kebudayaan yang terjadi pada abad pertengahan ini, di mana berangsur-angsur konsep kebebasan dan manusia mulai menggeluti kebudayaan, dan demikian juga sebaliknya. Pencerahan merupakan kebangkitan manusia dari ketidakdewasaan yang ditanamkannya kepada dirinya sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan seseorang memberdayakan akal budinya tanpa bimbingan dari orang lain. Ketidakdewasaan ini ditanamkan oleh dirinya sendiri, manakala ia disebabkan bukan oleh ketidakpahaman, melainkan kurangnya itikat dan keberanian untuk mempergunakan akal budinya tanpa tuntunan orang lain. Gagasan kebudayaan kini berangsur mulai menampakkan wujud yang lebih akrab dengan pemahaman kita hari ini. Kebudayaan masih dipertentangkan dengan alam pastinya. Akan tetapi, berkat kesuksesan salah satu tokoh yang bernama Khan, dan tentunya kolega cendekiawan serta para seniman masa ini meyakinkan orang-orang bahwa representasi adalah ekspresi kebebasan individualistis, alih-alih ketidaksempurnaan, dan memang transformasi epistemik ini, kalau mau diringkaskan, bisa dipadatkan sesederhana itu. Kebudayaan pun berkat ini bergeser memperoleh konotasi yang lebih diinginkan, dan sebaliknya konsekuensinya untuk konsepsi alam. Semua konsep kunci kebudayaan adalah alam, representasi, dan pada kenyataannya sebenarnya masih aman berdiri di masing-masing tempatnya, masing-masing dengan pengertian yang rasanya masih bisa dipahami menurut tokoh Plato dan Aristoteles. Menurut salah satu tokoh yaitu Foucault, sebagai periode penghadiran ini berhasil mengandaikan kebudayaan, representasi, subjektivitas sebagai penanda dari kedigedayaan manusia atau kekuatan-kekuatan lahiriah. Ada konotasi pertarungan, kemenangan, penaklukan yang sebelumnya tak ada pada relasi kebudayaan dan alam, kini mulai menyusupinya. Pelekatan ini mungkin dilakukan juga tak lepas berkat dari subjektivitas yang kini mendapatkan konotasi lebih penting timbang
kenyataan eksternal dan objektivitas mengikuti ruptur epistemik yang berlangsung di era ini. Apa yang baik serta yang buruk pun kini menjadi tertukar di ranah estetik sebagai implikasinya, sebagaimana terlihat dari tulisan-tulisan Lessing dan Rousseau. Berlangsung peralihan dari estetika Aristotelian yang melihat kesenian ini sebagai penjiplakan atas alam menjadi bertitik berat kepada penegasan kreativitas individual. Sejak lukisan, prosa tergugah oleh semangat zamannya untuk melakukan eksplorasi baik terhadap bentuk maupun substansi dengan satu tujuan yang sudah bisa kita terka, tentu saja menyampaikan kedirian dari penciptaannya. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.